Perhitungan metode WP atau weighted product untuk menentukan restoran terbaik. Jadi ini video penjelasan untuk melakukan perhitungan manual metode WP dengan studi kasusnya untuk menentukan restoran terbaik. Jadi kriterianya ada 5, C1 kualitas makanan, C2 harga rata-rata makanan, C3 pelayanan, suasana, dan jarak. Dari masing-masing kriteria ini nanti akan dibuat variabel-variabelnya sekaligus diisi nilai bobotnya. Oke, yang pertama untuk kriteria kualitas makanan. Sebagai pengambil keputusan, tentu kita ingin mencari restoran dengan kualitas makanan yang sebaik mungkin. Jadi semakin besar nilainya tentu lebih baik. Nah, jadi untuk variabel buruk nilainya 1, untuk cukup nilainya 3, dan untuk baik nilainya 5. Jadi ini yang paling besar nilainya paling baik. Selanjutnya untuk kriteria harga rata-rata makanan, kita ingin mencari restoran dengan harga rata-rata makanan yang wajar atau murah. Nah, kalau tadi yang ini semakin besar semakin baik, nah kalau yang harga semakin kecil tentu semakin lebih baik. Jadi untuk harga paling kecil nilainya 1, kemudian yang 20.000, 50.000 3, dan lebih besar dari 50.000 nilainya 5. Nah, di sini jadi yang terbaiknya ada di nilai 1 ini karena semakin kecil nilainya semakin baik. Kalau yang tadi semakin besar semakin baik. Jadi yang di sini, kalau yang kriteria harga makanan, ini yang paling baik. Selanjutnya kriteria pelayanan. Pelayanannya tentu yang sebaik mungkin, jadi semakin besar semakin baik. Yang ini sama dengan kriteria yang pertama. Jadi nilai buruk 1, standar 3, baik sekali 5. Jadi ini yang paling baiknya. Selanjutnya ada kriteria suasana. Tentu kita ingin mencari restoran dengan suasana yang senyaman mungkin. Jadi semakin besar semakin baik nilainya. Jadi untuk variabel nyaman nilainya semakin besar semakin baik. Jadi dikasih nilai 5. Untuk kriteria jarak, kita ingin jarak yang sedekat mungkin dengan rumah. Jadi untuk variabelnya yang sangat dekat nilainya 1 dan yang jauh nilainya 5. Untuk kriteria ini yang paling baik yaitu yang sangat dekat atau nilai bobotnya 1. Oke, untuk variabelnya sudah, sekarang kita melakukan pembobotan kriteria. Selanjutnya diisi ini biasanya nilai bobotnya dari 1 sampai 9. Tapi tidak harus seperti ini. Bisa saja menggunakan nilai bobot yang lain. Yang penting dikasih nilai bobot. Nah, ini pengambil keputusan memberikan bobot preferensi untuk setiap kriteria. Bisa dengan pertimbangan sendiri atau dari hasil survei. Jadi biasanya dari hasil survei ya untuk nilai bobot ini, atau bisa juga diisi oleh si pengambil keputusannya atau pengguna aplikasinya. Oke, untuk kriteria pertama dikasih nilai bobot 5, yang kedua 7, ketiga 4, keempat 3, dan kelima 8. Jadi didapatkan bobot preferensi W 5, 7, 4, 3, 8. Dari bobot tersebut, bobot yang ini yang barusan kita nilai, akan dilakukan proses perbaikan bobot. Rumusnya W1 berarti yang ini yang 5. 5 dibagi jumlah semua bobotnya. Jadi 5 dibagi jumlah bobot. 5 bagi 2, 7, hasilnya 0,185. Selanjutnya W2, yang ini W2, 7 dibagi total semua bobotnya. Hasilnya 0,259, yang 3 juga sama. 4 dibagi total, yang keempat juga sama. 3 dibagi total, yang terakhir juga sama. 8 dibagi total. Jadi setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai bobot masing-masingnya. Jadi untuk W1 0,185 dan seterusnya. Jadi nanti yang 0, ini yang akan kita gunakan. Oke, studi kasusnya. Jadi pada studi kasus ini ada 3 restoran yang akan menjadi alternatif.
yaitu A1, A2, dan A3. Setiap alternatif restoran diberi penilaian. Jadi untuk alternatif A1, kriteria satunya cukup, kriteria 2-nya 20.000 sampai 50.000, kriteria 3-nya baik sekali, kriteria 4-nya nyaman, kriteria 5-nya jauh. Jadi setiap alternatif ini diisi nilainya sesuai dengan kriteria masing-masing. Yang A2 juga sama, A3 juga sama. Selanjutnya dari hasil tabel yang ini dikonversi menjadi nilai bobot. Jadi untuk A1 kriteria 1 ini kan nilainya cukup. Cukup ini dikonversi ke bobotnya nilainya berapa. Nah, ini kriteria 1 cukup berarti bobotnya 3. Maka di sini diisi 3. Begitu juga yang lainnya, kriteria 20.000 sampai 50.000 ini bobotnya berapa? Ini bobotnya 3. Jadi dimasukkan 3. Nah, setelah lakukan semuanya, jadi untuk kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Jadi setelah diambil nilai bobotnya, maka hasilnya seperti ini. Sekarang lanjut. Kriteria C1, kualitas makanan, C3 pelayanan, dan C4 suasana termasuk ke dalam kategori kriteria tipe benefit karena mempunyai asumsi semakin besar nilainya maka semakin baik. Yang tadi kita coba ini jadi yang semakin besar semakin baik akan masuknya kategori benefit. Nah, sedangkan C2 yaitu harga dan C5 jarak masuk kategori cost karena nilainya semakin kecil semakin baik. Jadi jika nilainya semakin besar semakin baik masuk ke kategori benefit, sementara jika nilainya semakin kecil semakin baik masuk ke kategori cost. Jadi yang C1, C3, C4 kategorinya benefit dan C2, C5 kategorinya cost. Selanjutnya akan dihitung vektor S dari nilai alternatif dipangkatkan dengan bobot preferensi W yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk kriteria tipe benefit, pangkatnya positif, sementara untuk kriteria tipe cost, pangkatnya negatif. Oke, jadi nilai yang ini untuk S1 ini untuk alternatif A1. Jadi 3 dipangkatkan nilai W1. Nilai W1 itu ini 0,185. Ini pangkatnya positif karena C1 masuk kategori benefit. Jadi pangkatnya positif. Selanjutnya ini C2 nilainya 3 di sini. Dipangkatkan nilai W2. W2-nya ini 0,259 tapi pangkatnya negatif karena W2 ini tipenya cost. Ini C2 kategori tipe cost. Yang selanjutnya juga sama, 5 dipangkatkan nilai W3, kemudian 5 lagi dipangkatkan nilai W4, kemudian 5 lagi dipangkatkan nilai W5 dan negatif karena C5 masuk kategori cost. Nah, setelah semuanya ini dikali. Jadi hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini dikali hasil pangkat ini. Jadi ditotal semuanya nilainya 0,869. Yang S2 juga sama untuk alternatif A2. Dikali semuanya dipangkatkan, kemudian yang 3 juga sama. Diambil di sini 51311 51311. Kemudian pangkatnya ngambil dari W dan yang tipenya cost pangkatnya negatif. Oke, mudah-mudahan paham. Setelah dilakukan dihitung semuanya, ini hasilnya. Kemudian akan dihitung nilai vektor V sebagai berikut. Jadi untuk V1 untuk S1 atau untuk A1. Ini V1 nilainya S1 0,869 dibagi nilai total semua ini. Jadi 0,869 dibagi 3,275 totalnya 0,265. V2 juga sama,
Nilainya ini 0,821 dibagi nilai total semuanya. V3 juga sama, 1,585 dibagi nilai total semuanya. Jadi hasilnya ada. Nilai terbesar ada pada V3. Yang ini V3 0,484. Jadi alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Don Resto Bar, yang nama alternatif A3, lebih direkomendasikan sebagai restoran yang layak untuk dipilih. Oke, kira-kira itu untuk contoh perhitungan manual dari metode WP dengan studi kasus menentukan restoran terbaik. Semoga bermanfaat.